Assalamualaikum Mbak Dia. Waalaikumsalam Kiki. Bagaimana kabarnya Mbak Dia hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Iya, terima kasih ya sebelumnya sudah mau saya ajak untuk berkolaborasi untuk mempraktekkan pembelajaran di kelas yang mana nanti akan saya tanya-tanya, yaitu di kegiatan pra-observasi kelas. Lalu nanti pada saat di kelas nanti namanya observasi, dan setelah di kelas nanti mungkin saya tanya-tanya lagi di kegiatan pasca observasi. Nah, untuk yang pertama nanti Bu Dia ini akan mengajar atau mengampu kelas berapa? Kelas 4. Oh iya, kelas 4. Nah, untuk nanti materi yang akan diajarkan Nanti akan diajarkan waktunya itu adalah perubahan wujud benda. IPAS ya? Iya. Pelajaran mata IPAS, pelajaran. mata pelajaran IPAS, babnya perubahan wujud benda. Baik. Lalu untuk tujuan pembelajarannya apa Bu Dia pada saat nanti pembelajaran? Ya, setelah pembelajaran diharapkan anak-anak itu bisa menyebutkan perubahan wujud zat benda. Terus dapat membedakan perubahan wujud benda. Untuk tujuan dari pembelajaran yang sudah Bu Dia tentukan itu apa? Ya, nanti setelah pembelajaran diharapkan anak-anak itu bisa menyebutkan perubahan wujud zat pada perubahan wujud benda dan dapat membedakan perubahan wujud zat pada perubahan wujud benda. Setelah tujuan pembelajaran itu mungkin nanti area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangannya yaitu dapat memperdalam pengetahuan murid mengenai perubahan wujud benda, serta dapat membedakan wujud benda dan perubahan wujud benda tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Karena kan anak-anak itu dalam kegiatan sehari-hari itu selalu ada. Maksudnya dalam kegiatan sehari-hari itu kan selalu berdampingan dengan perubahan wujud benda. Anak-anak itu memasak misalnya, biasanya memasak, merebus air, apa perubahan wujud bendanya itu kan berdampingan dengan kegiatan kita sehari-hari. Ya, nanti seperti kalau contoh-contohnya itu sering kita temui di sekitar lingkungan kita gitu ya Bu ya. Untuk strategi yang sudah dipersiapkan apa Bu? Strateginya kita menggunakan metode problem based learning, berbantuan LKPD dan menggunakan video pembelajaran. Ya, setelah saya lihat dari yang sudah Bu Dia sampaikan di RPP ini, dia juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya. Ya. Berdiferensiasinya nanti apa Bu? Perbedaannya? Perbedaannya ya karena siswa-siswa di kelas saya itu beraneka macam kemampuannya dan juga daya serapnya. Jadi saya menggunakan video pembelajaran, terus buku-buku ajar karena anak itu kan juga lebih paham kalau membaca. Ya. Terus nanti juga diimbangi dengan melihat video biar lebih tertanam dan juga praktek langsung. Ya. Kelihatannya sangat menarik ya Bu Dia. Ya. Setelah ini kita langsung praktek saja di kelas ya Bu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu Dia. Ya, Semoga sama-sama, nanti Bu. berjalan dengan lancar. Oke, sekian, assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan agar kita bisa belajar dengan lancar, sungguh-sungguh dan mendapatkan ilmu yang bermakna. Sekarang kita belajar apa? Perubahan wujud benda. Sebelum kita belajar ke perubahan wujud benda, Budia ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah kita mempelajari perubahan wujud benda, diharapkan anak-anak bisa menyebutkan apa saja perubahan wujud benda yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Karena ini sangat sangat berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Sebelum memulai perubahan wujud benda, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam wujud benda.
Ya toh? Macam-macam benda itu dibagi menjadi berapa? 3. Yaitu benda padat, gas, cair. Benda padat, gas, dan cair. Sekarang sudah mau tanya siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri benda padat? Angkat tangan. Oh iya, bukan. Bentuk tetap, volumenya tetap. Bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Contoh benda padat. Siapa yang bisa? Meja, lemari, Ya. Meja, lemari, kotak pensil, dan pensil. Bentuknya tetap, volumenya tetap. Karena kalau meja dipindah ke mana saja, bentuknya tetap meja. Sekarang yang kedua yaitu benda gas. Siapa ya benda gas? Coba Mbak Nisa sebutkan ciri-ciri benda gas. bentuk berubah, volumenya Bentuknya berubah, volumenya berubah. Mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya benda gas. Siapa yang bisa? Ya, silakan Mbak Nisa. udara, uap, oksigen. Udara, uap, dan oksigen. Itu adalah contoh benda gas. Nah, selain benda padat gas, kita juga akan belajar tentang benda cair. Ya, benda ada padat, gas, dan cair. Contohnya apa, Mas? Iya. Mas Asa sudah menyebutkan apa tadi? Sifat benda cair. Bentuknya berubah, volumenya tetap. Bentuknya menyesuaikan wadah. Yang contohnya apa? Bisa. Contohnya benda cair. Air, kecap, minyak, sabun cair. Itu adalah benda-benda cair. Benda-benda tersebut bisa kita jumpai sehari-hari di rumah kita. Ya toh, biasa kita gunakan. Makanya kita belajar ini biar semuanya yang kita gunakan belajar. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan itu yang bagaimana dong? Berubah wujud dari padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat, ataupun sebaliknya padat ke gas, gas ke cair, cair ke padat. Sebelum kita mengetahui atau kita menyebutkan apa sih benda padat ke cair, namanya apa perubahannya, silakan sekarang bisa membaca buku dan juga melihat video ya, agar kalian bisa lebih memahami. Nanti kita baru bertanya jawab. Silahkan kita belajar sesuai dengan apa itu namanya gaya kita. Kita mudahnya itu belajar model apa? Ada yang membaca, ada juga yang model melihat video. Sekarang silahkan membaca dulu buku paketnya. Materi IPA tentang Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca dan melihat video, sekarang Apakah berarti dia anak-anak tanya ya. semua? Nah, anak-anak sudah siap Perubahan wujud belajar? benda Sudah dari siap padat ke semua? Yuk, cair. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Ya, apa Mbak Maila? mencair. Mencair, padat ke cair itu adalah disebut mencair. Kalau sebaliknya dari cair ke padat namanya apa? Membeku. Sekarang kalau dari cair ke gas namanya apa? Cair ke gas
ganti. Siapa yang bisa? Anak laki-laki. Gas ke padat namanya apa? Gas ke padat. Mengkristal. Ya, mengkristal. Kalau sebaliknya dari padat ke gas namanya apa? Sudah paham ya? Maka itu padat ke cair, perubahan dari padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat dan sebaliknya. Perubahan dari padat ke cair ini namanya mencair. Kenapa kok mencair? Karena mendapatkan suatu perubahan suhu, yaitu suhu panas. Jadi kalau es, contohnya es, terkena panas itu akan mencair. Contohnya padat kena panas akan mencair. Itu karena mendapatkan kalor atau suhu panas. Cair ke gas itu disebut menguap juga karena mendapatkan apakah? Mendapatkan panas. Ibumu di rumah memasak air, ya toh? Lama-lama mendidih. Di atasnya itu akan ada uap, ya toh? Itu namanya menguap karena mendapatkan panas. Selanjutnya gas ke padat ini namanya mengkristal. Ini juga kalau gas ke padat ini mengkristal karena tidak mendapatkan panas, tetapi malah sebaliknya. Karena suhunya dingin, maka uapnya akan mengkristal. Ya. Kalau padat ke gas ini namanya menyublim karena mendapatkan panas. Terus selanjutnya gas ke cair ini namanya mengembun. Kenapa kok mengembun? Karena mendapatkan apa? Suhu dingin. Ya, kalau cair ke padat namanya membeku, ini juga karena mendapatkan suhu dingin. Ya, sekarang kita akan mempraktikkan, kita akan praktek secara langsung bagaimana perubahan kristal, menguap, mengembun, mencair dan lain sebagainya. Ya, silakan nanti kita akan membentuk satu kelompok besar dan satu meja kita akan praktek bersama-sama. Kita akan mempraktekkan perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari tadi. Ya, di sini Bu Dia punya banyak sekali, banyak macam apa ini namanya bahan yang bisa kita gunakan. Ini nanti untuk proses pembekuan, ini nanti untuk proses apa ini namanya mengkristal dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, Bu Dia di sini sudah menyiapkan air panas. Di dalam air panas ini nanti kalau kita buka, coba dilihat keluar uapnya. Kelihatan apa tidak? Kelihatan. Sangat tipis ya. Coba dilihat di tutupnya ini. Mengembun. Ada apa ini namanya? Air. Nah, air ini adalah air embun karena dari panas, uap panas yang keluar dari air panas ini terperangkap oleh tutup. Nah, tutupnya dibuka karena mendapat apa ini namanya hawa dingin, jadi mengembun keluar air. Ini sudah belajar tentang menguap dan mengembun. Ya. Sekarang kita belajar tentang mengkristal. Ya. Bagaimana caranya? Di sini dia punya kapur barus. Kapur barusnya ini kita panaskan terlebih dahulu di sendok. Coba dipanaskan. Prosesnya ini agak lama ya. Apa kalian mencium bau-bau? Ya. Ini akibat dari uap. Ya. Ini apa namanya? Kapur barusnya menguap. Tahu Mbak ini juga. Ya. Lama-lama ini bagaimana nih? Bagaimana ini kapur barusnya? Mencair. Coba dilihat. Kelihatan uapnya. Kelihatan. Ini menguap, namanya menguap. Terus ini mencair. Ini adalah uapnya. Ya. Ini perubahan wujud dari benda padat ke benda cair. Nah, dari benda cair ini nanti kita juga akan bisa melihat apa?
Karena air ini dipanaskan menjadi menguap. Ya. Ditunggu dulu. Ini uapnya kelihatan. Uapnya ini dia apa ini ya? Dia tangkap dengan kertas. Nanti kertasnya ini akan menghasilkan sesuatu. Ya. Ini tunggu dulu ya. Jadi matikan dulu. Di sini coba kita diamkan dulu ya. Nanti akan mengkristal karena kan mendapat dingin. Ini disisihkan dulu. Sekarang kita akan mengganti atau perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Sekarang kita praktek. Bahannya adalah es batu di dalam mangkok. Terus ini kita punya garam dapur ya, yang kasar garam dapurnya. Ini kita taruh sebagian di untuk apa? Mengikat ya begini ya. Terus ini wadah bersih, ada tutupnya, kita taruh di sini. Kita praktek membuat es. Ini susu cair, kita taruh di sini. Nanti kelihatan perubahannya. Tutup. Terus tugasnya apa? Digini-ginikan saja, diputar-putar terus. Nah, ini adalah pembuatan apa ini es secara manual, tidak menggunakan mesin. Kenapa nanti di dalamnya kok membeku? Karena ini es batu dan garam ini nanti akan mengikat di dalam. Nanti lama-lama akan membeku. Gitu ya. Ini bahan-bahannya kita tunggu dulu beberapa saat. Ini diputar-putar seperti ini terus. Karena ini sudah kelihatan perubahannya. Dari tadi yang mencair sudah membeku. Nah, ini kita aduk dulu. Biar pembekuannya merata. Kita aduk dulu. Nanti kita coba bersama-sama apakah enak es krimnya ya. Nah, ini tadi adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Namanya apa? Membeku. Mudah sekali. Ditutup lagi terus diputar-putar. Coba kita lihat ya anak-anak, apakah berhasil. Ini adalah bentuknya menjadi membeku. Ini adalah perubahan dari benda cair ke benda padat. Kalau ini lebih lama waktunya, ini akan membeku seperti es krim yang biasa kalian beli itu, ya. Selain itu, di sini tadi juga ada perubahan. Dilihat wadah-wadahnya di sini. Karena di wadahnya ini kita beli es dan juga garam, di luarnya ini akan mengembun. Nah, lama-kelamaan embunnya akan menjadi kristal. Terlihat ya, putih-putih ini adalah kristal. Ini adalah perubahan dari benda cair ke benda padat, bisa membeku dan juga mengkristal. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Benda-benda yang diberi suhu dingin
juga menyublim. Paham ya? Kalau membeku itu adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Kalau dari padat ke cair namanya mencair. Kalau gas ke padat namanya apa? Mengkristal. Kalau padat ke gas namanya menyublim. Terus kalau dari gas ke cair namanya apa? Gas ke cair tadi namanya apa? Gas ke cair mengembun. Kalau cair ke gas namanya menguap. Ya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Karena kita praktek langsung. Nah, semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, ya. Terus bisa dipraktekkan lagi di rumah. Selanjutnya anak-anak silakan mengerjakan latihan, ya. LKPD masing-masing terus dikumpulkan. Oke? Sudah selesai? Baiklah anak-anak, tugasnya dikumpulkan dulu. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Kiki. Setelah kita tadi pembelajaran di kelas, saya juga sudah melakukan observasi ini. Banyak sekali catatan-catatan yang mana ternyata saya pun juga belajar dari pembelajaran yang Bu Dia sampaikan tadi di kelas, bagaimana bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi juga saya lihat itu ada PSE yang masuk pembelajaran sosial emosional. Bu Dia menanyakan anak-anak senang dengan pembelajarannya, sangat bagus sekali Bu. Nah di sini setelah kita tadi ada pra-observasi, observasi, dan ini pasca observasinya. Menurut Bu Dia, hal apa saja yang mungkin masih kurang dalam proses pembelajaran Bu Dia yang ada di kelas tadi? Kalau menurut saya persiapan yang masih belum. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan secara maksimal, tapi karena apa ya, anak-anak itu kan bermacam-macam. Terus emosinya anak itu kan juga bermacam-macam. Sebenarnya justru saya juga menumbuhkan rasa senang dengan apa itu praktek perubahan wujud secara langsung, tetapi ternyata masih ada beberapa kendala. Ada anak yang belum fokus, ada anak yang masih mungkin daya serapnya itu masih kurang dan lain sebagainya. Jadi sudah baik tapi ya belum maksimal. Iya, masih sangat perlu untuk terus kita perbaiki begitu ya Bu. Baik, untuk yang Bu Dia laksanakan tadi juga ada pembelajaran berdiferensiasi dan juga ada yang PSE tadi. Menurut Bu Dia, untuk sebelum dan sesudah pembelajaran, setelah Bu Dia tahu berdiferensiasi itu bagaimana perasaannya Bu Dia? Perasaannya mempermudah. Ternyata kan Iya. kita harus dalam pembelajaran itu kita harus mengelompokkan beberapa anak dengan kemampuan daya serapnya masing-masing. Nah, di situ kalau ada apa itu berdiferensiasi, anak itu langsung bisa saya kelompokkan ke dalam ini kelompok anak yang daya serapnya lebih mudah membaca, anak-anak yang ini mereka aktif tetapi ketika membaca kurang paham, jadi harus dengan melihat video dan lain sebagainya. Itu nanti daya serapnya mungkin akan lebih mudah dan lebih memahami topik yang dibaca. Iya, benar sekali Bu Dia. Bagus sekali yang sudah disampaikan Bu Dia. Saya pun juga
takjub melihat pembelajaran bagaimana benar-benar memfasilitasi peserta didik sesuai dengan daya serapnya, sesuai dengan sosial emosionalnya tadi juga. Terus rencana tindak lanjut Budia setelah mungkin tahu ada diferensiasi dan emosional tadi, bagaimana rencana tindak lanjutnya? Rencananya ya di pembelajaran yang lain semoga tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi dan PSE agar anak-anak itu hatinya lebih senang. Ketika hatinya senang, mereka akan lebih mudah menerima pembelajaran dan lebih tertanam, sehingga diharapkan ya anak-anak bisa lebih baik lagi prestasinya dan prestasi akademiknya. Kan juga berpengaruh dengan hasil belajarnya. Iya, hasil belajarnya. Ketika anak-anak itu paham akan materi yang sudah dia lewati, sudah dia kerjakan juga pasti akan mempengaruhi hasilnya. Jadi itu tadi Budia percakapan kita. Semoga bisa membangun energi positif dalam diri kita ya Bu, untuk bisa lebih baik lagi, memperankan tokoh guru sebagai pembelajar dan juga anak-anak di kelas bisa belajar dengan maksimal. Terima kasih ya Budia.